Mustari dari Purworejo, Ustaz. Purworejo. Ya. Ya, mari. Ini ada beberapa pertanyaan titipan, Ustaz. Ya. Yang pertama yaitu bagaimanakah yang dikatakan haji mabrur? Terus yang kedua yaitu bagaimana musyawarah menurut pandangan Islam? Karena sering terjadi hak disampaikan itu kelihatannya tidak digubris, Ustaz. Seperti contohnya pembagian raskin itu di tempat saya sana itu saya mengusulkan kalau raskin itu jangan dikurangi atau ditambah biaya untuk pengambilan raskinnya itu. Tapi katanya ini adalah musyawarah, semuanya sepakat untuk orang miskin tambah biayanya gitu. Yang ketiga yaitu mohon tausiahnya surat Jin ayat 8, 9 dan 10, Ustaz. Terus yang terakhir yaitu untuk kajian di Purworejo Kota yang ingin bergabung yaitu bisa menghubungi nomor 0813 9279 1422 atas nama Pak Mardi. Demikian, Ustaz, atas tausiahnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji mabrur ya. Mabrur dia kata albir. Ini suatu kebaikan. Kalau haji sudah memenuhi syarat dan rukunnya ya, dipenuhi, insya Allah itu haji yang baik. Haji yang baik. Haji mabrur bisa dikatakan haji yang baik atau haji yang makbul, diterima oleh Allah. Kalau memang syarat rukunnya dipenuhi, insya Allah diterima oleh Allah. Mabrur. Lah hakikatnya yang tahu haji itu mabrur apa tidak, yang tahu hanya Allah. Dan orang yang tahu haji mabrur itu sudah luar biasa. Al-hajju mabrur laisal jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Maka yang tahu ini mabrur apa tidak, yang tahu hanya Allah saja. Maka hanya tanda-tanda orang kalau hajinya mabrur, habis haji itu mestinya lebih baik. Amaliyahnya, kemasyarakatan lebih baik, ya, hubungannya dengan masyarakat kepada Allah juga akan lebih takut, ibadahnya makin kuat. Itu tanda-tanda haji mabrur. Kalau berhaji kok bakhile tambah, itu mardud. Nah, haji yang tertolak. Haji mabrur tidak ada yang bakhil, tidak ada yang iri, tidak ada yang dengki, enggak. Nah, maka kalau haji pulang dari haji, ya, masyarakatnya lebih baik, lebih tawadhu, tidak suka menyebar fitnah, tidak suka prasangka jelek, ya. Ini semua dengan masyarakat makin merakyat lah. Jangan setelah haji malah menjadi klaster sendiri. Nera dicelok Pak Haji nesu. Begitu aja ngarep mabrur. Mabrur. Itulah asal penuhi niatnya lurus, syarat rukun hajinya dipenuhi, yaitu insya Allah haji makbul, mabrur itu. Musyawarah menurut pandangan Islam. Musyawarah itu ya memang dianjurkan dalam Islam tuh, wastafirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Musyawarahkanlah dan sesuatu masalah itu untuk tadi. Tapi kalau raskin tadi tidak usah musyawarah. Raskin ini beras untuk orang miskin, karek menyalurkan kok tidak dimusyawarah kayak apa? Ya. Nah, mungkin pakai biaya pengiriman. Nah, itu pengirimannya ya kepada itu ya kan dipanggil di situ kan mestinya sudah ada data siapa-siapa yang harus mendapat itu. Dapat sudah ada. Ya. Nah, untuk itu
penyalurannya disampaikan kepada orang-orang miskin, harus sampai kepada orang miskin. Jangan malah orang miskin tidak dapat bagian, ya, malah dapat orang yang tidak miskin karena ada hubungan famili dengan yang membagi. Sering terjadi gitu kan? Nah, pokoknya alamatnya jelas, orang miskin, yang tidak miskin nggak dapat bagian. Nah kalau musyawarah, kalau orang miskin suruh bayar, orang miskin kan bayar. Nampaknya beras miskin sih kan bayar. Nah kalau memang itu di kelurahan itu coba diangkat, dimusyawarahkan, ya, dimusyawarahkan untuk membagikan tuh biayanya berapa. Dipikul, dimusyawarahkan di desa itu. Jangan sampai malah sing miskin sing dikon bayar ya. Dah turun beras, coba bahkan yang kaya-kaya itu ikut andil untuk membiayai, sampaikan kepada yang miskin. Di musyawarah cara Islam itu ya dimusyawarahkan ya sedapat mungkin, jangan sampai amanat itu tidak sampai kepada yang berhak menerima. Adapun biaya bisa dipikul bersama bagi yang mampu. Apalagi kalau dari desa dimusyawarahkan di desa itu bisa. Nah, apalagi sekarang ada dana desa juga gitu. Coba dibaca ayat yang ditanyakan tadi. Surat Jin, surat ke-72 ayat 8 sampai dengan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami telah mencoba, kami ulangi, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Ada notnya di situ. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan, yang dimaksud dengan sekarang ialah waktu sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul. Ya, ya setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, ya tidak ada. Dulu kan diterangkan di itu jin itu mendengarkan rahasia apa musyawarah malaikat yang ada di langit sana. Terus nanti apa musyawarahnya itu masalah gaib karena tidak diterangkan. Ya, atau zaman Nabi Muhammad ini sudah nggak ada lagi jin-jin bisa begitu tuh tidak ada lagi. Dah, ya, tidak ada. Apalagi masyarakat jin. Yang kita Nabi Muhammad ini umat Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk mengetahui yang gaib. Hanya diperintahkan meyakini adanya yang gaib itu. Tapi hakikatnya apa yang di yang gaib itu bagaimana? Tidak ada yang tahu. Kuncinya yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Coba dibaca surat Al-An'am ayat 159 itu. Yang tahu hanya Allah. Rahasia langit, kemudian di sana ada Sidratul Muntaha, di sana itu semua gaib. Yang tahu hanya Allah. Kita diperintahkan meyakini adanya gitu aja. Ya. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 59.
Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Nah, jadi yang mengetahui segala yang gaib itu hanya Allah. Orang yang beriman hanya diperintahkan yu'minuna bil ghaibi, mengimani adanya yang gaib. Yang gaib itu yang tahu Allah. Maka kalau ada yang gaib itu diterangkan di dalam Al-Qur'an. Lah, Al-Qur'an menerangkan bisa ada langit ketujuh, ada Sidratul Muntaha, ada musyawarah tadi di langit, itu yang tahu hanya Allah. Manusia nggak tahu apa hakikatnya itu. Nah itu maka itu kita disuruh mengimani saja. Ada urusan-urusan gaib di tangan Allah, semuanya itu. Termasuk manusia tidak akan mengerti apa yang akan terjadi besok pagi, tidak akan yang tahu. Ya. Di bumi mana kita mati juga nggak akan tahu. Ya, nggak akan tahu. Itu gaib semua. Tapi yakin bahwa kita itu pasti bakal mati. Matinya di mana, kapan, kena apa, tidak ada yang tahu itu. Ya, seperti yang kemarin dari Palu itu kan terjadi gempa di Lombok itu, dia masih bisa menyaksikan berita, kabar, tidak mengerti bahwa di tempatnya malah akan mendapat musibah yang lebih dahsyat lagi, tidak mengerti itu. Tidak mengerti. Kemarin ada kita yang dari Palu, 47 orang kan yang pulang sini. Ada seorang ibu yang laporan sampai menangis. Sholat di sini tuh katanya masih guncang seperti ketika di Lombok. Padahal di Palu ya. Padahal sholatnya di sini sudah. Jadi masih kita terasa guncangan itu. Rasanya masih seperti di Palu, trauma kan. Maka tidak berani pulang. Sekarang di sini pulang ke kampung semua, belum kembali ke sana. Nah ini semuanya yang gaib. Kapan itu terjadi? Ya, karena apa? Kita nggak tahu hakikatnya. Maka karena tidak tahu, Allah hanya perintahkan secara umum wal tandur nafsum ma qaddamat. Setiap manusia itu tidak selalu siap bakal menghadap Allah untuk di akhirat nanti. Kapan kita datangnya tidak tahu, kenapa sebabnya tidak tahu juga. Tapi yang jelas itu pasti akan datang. Nah, siap-siap saja amal.